Episode kali ini kita bahas soal satu ilmu yang udah bikin 3 orang di dunia memenangkan Nobel gitu ya. Ngomongin soal behavioral science gitu ya. Ini ilmu yang udah 15 tahun terakhir saya pelajarin dan masih nggak selesai-selesai, nggak lulus-lulus gitu ya, masih belajar terus ya. Ilmu yang dipercaya bisa mempengaruhi dan bahkan dalam tanda kutip menghipnotis konsumen untuk ayo kamu ikut nih beli barang ini, seolah-olah gitu ya. Nah, atas dasar framework dan knowledge ilmu ini gitu ya, semua podcast yang saya bikin di sini pun juga dibuat gitu ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Jadi hal paling kompleks di muka bumi ini adalah manusia. Beda dengan barang pabrik yang keluar dengan manual booknya gitu. Manusia itu keluar tuh nggak ada manual booknya. Setidaknya tidak ditulis oleh penciptanya atau Tuhan gitu ya. Jadi kita yang harus bikin lagi gitu ya. Oh kalau manusia tuh gini dan sebagainya gitu ya. Progresnya bagus, positif gitu ya. Tapi ilmu untuk ngerti manusia pun untuk ngerti gimana tindak tanduknya, gimana manusia memproses informasi, terus habis itu ngambil keputusan. Apalagi kalau kita connect ke marketing sebagai disiplin ilmu yang nggak bisa dilepasin banget dari bagaimana manusia ngambil keputusan, itu setidaknya saya bisa bilang bahwa orang marketing itu nggak bisa nggak belajar behavioral science gitu ya. Jadi nggak masuk akal buat kita mau influence konsumen untuk beli produk kita, tapi kita nggak ngerti mereka gitu kan. Kita nggak ngerti caranya gimana. Nah, ilmu behavioral science ini kan isinya gabungan ya. Jadi ini jangan salah kaprah ya. Behavioral science itu ilmu gabungan, ada psikologi di sana gitu ya. Tapi bukan cuma psikologi, ada sosiologi, ada antropologi, ada fisiologis, biologis, neuroscience, ada hormonal, genetik, ada neuroscience-nya pun nanti bisa ada cabangan lebih kecil lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, kurang satu aja dari ini ya. Akhirnya kita nggak bisa ngelihat sesuatu termasuk manusia ini secara holistik gitu ya. Dan ilmu ini dibuat menyadari ada teori namanya Maslow Hammer Theory. Maslow's Hammer Theory ini ngomong bahwa ketika orang cuma punya martil, maka segala masalah akan terlihat seperti paku. Dia akan nyelesain dengan cara gimana nih bisa diketok atau dicungkil, cuma 2 itu doang. Maka dari itu behavioral science ngajak kita untuk melihat satu fenomena termasuk gimana kita influence orang dari perspektif yang lebih kaya. Bukan cuma psikologi doang, bukan cuma sosiologi doang, bukan cuma antropologi dan lain sebagainya, tapi keseluruhan, termasuk fisiologis dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya ngasih kita holistic view tentang ini, gitu ya. Nah, contoh saya biar kegambar gitu ya. Ketika kita ngomongin soal gimana cewek dan cowok itu berbeda dalam hal pengambilan keputusan. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, kita bilang, oh cewek itu kan cenderung emosional. Kalau kita, ya ini saya bahasnya cewek semua, tapi tidak bermaksud seksis ya. Yang kedua kalau dari sisi sosiologis gitu ya, kita akan bilang, oh cewek itu cenderung ngedengerin orang sekitar, dia dipengaruhi sama orang sekitar, sosio kan, makanya sosiologis. Antropologis akan ngebahasnya mungkin, oh secara histeris, cewek itu dulu banyak di rumah. Zaman manusia masih berburu gitu ya, cewek itu di rumah, cowok yang keluar gitu ya. Maka di rumah itu yang dikerjain banyak gitu ya, semuanya di depan mata. Maka dari itu cewek tidak cenderung ngelihat hal yang jauh, dia cenderung kuat untuk melihat yang dekat. Tapi sangat detail dan sangat bisa mengorganisir segala sesuatunya. Dan that's why ketika harus ngambil keputusan, pertimbangannya juga cenderung lebih banyak. Itu dari sisi antropologis. Ada lagi dari sisi fisiologis biologis gitu ya. Suka dibilang bahwa wanita itu lebih sensitif pada indera penciuman, makanya bau gosong dapur lebih sering dikenalin ibu-ibu duluan ketimbang bapak-bapak gitu kan. Belum lagi dampaknya ke praktek sensori marketing dengan bau-bauan itu lebih relatif ampuh buat wanita. Dari sisi hormonal kita bisa bilang bahwa cewek itu punya tendensi hormon testosteron yang lebih rendah, oksitosinnya lebih tinggi, sehingga pengambilan keputusannya tidak asal gegabah kayak misalnya cowok gitu. Dari sisi neuroscience juga kita bisa bilang bahwa corpus callosumnya cewek ya, otak tuh ada got di tengahnya pemisah antara otak kiri dan otak kanan namanya corpus callosum. Gotnya itu lebih gede. Sehingga banyak koneksi dari otak kiri dan otak kanan itu lebih nyambung dan banyak yang bisa dikoordinasi lebih banyak. That's why makanya pengambilan keputusan cewek lebih makan waktu ketimbang cowok. Termasuk urusan makan. Cewek ditanya makan sekarang, jawabnya bisa baru besok.
bukan nggak dipikirin, mikirinnya panjang banget gitu ya. Jadi ketika kita ngerti secara keseluruhan, akhirnya kita ngerti ketika kita mau targetin cewek nih, marketing to woman gitu ya, itu harus gimana, karena cara ngambil keputusan mereka akan beda gitu ya. Nah, beberapa strategi dan trik behavioral science untuk marketing yang ethical dan sudah dilakukan itu juga udah banyak yang dilakuin. Pertama, price framing. Contoh, jualan minuman dengan 3 ukuran. Bisa ada 3 gitu. Yang pertama normal tanpa agenda gitu ya. Which orang akan cenderung milih yang ke tengah biasanya gitu. Jadi kalau anggap aja yang satu harganya 10.000, 20.000, 30.000 nggak ada agenda, siapa yang mau dimenangin, maka orang akan milih yang kedua. Kecenderungannya lebih banyak terjual yang tengah. Kenapa? Karena orang takut kelebihan atau kurang. Wah, kalau yang gede nanti kelebihan, kalau yang kecil nanti kurang. Yang tengah kayaknya aman lah, nggak salah-salah amat gitu ya. Tapi kita bisa juga treat decoy pricing. Yang kecil misalnya 20 ml dihargain 20.000. Yang sedang itu 30 ml harganya 27.000, lebih menarik dong gitu kan. Yang besar 40 ml harganya 60.000 gitu ya. Nah, harga yang atas yang 60.000 itu dihancurkan supaya orang beli yang kedua gitu loh. Karena harga per mililiternya paling optimal yang kedua. Atau kita juga bisa pakai teknik anchor. Yang kecil 20 ml harganya 20.000, yang sedang 30 ml harganya 27.000. Yang besar 40 ml harganya 30.000. Jadi dari 20 ke 30 nambah 10 ml nambahnya 7.000, dari 30 ke 40 nambah 10 ml lagi nambahnya cuma 3.000. Sehingga yang pertama jadi anchor yang kedua buat anchor yang ketiga. Sehingga orang akan cenderung beli yang ketiga lebih banyak. Nah, ini kan price framing yang bisa dipakai. Ini dari ilmu behavioral science juga untuk bikin orang arahnya ke sana gitu ya. Nah, banyak contoh lain yang juga bisa dilihat di episode-episode baik podcast ini maupun podcast saya yang lain ya. Jadi bisa search saya di YouTube Ignatius Untung, itu saya banyak ngomong ini. Nah, yang saya ingin bahas mendalam kali ini adalah pemanfaatan trik-trik behavioral science secara negatif. Yang secara ethical harusnya nggak boleh, ada konsekuensinya juga untuk brand gitu ya. Yang pertama false discount gitu ya. Ini praktek yang dimana brand owner itu menerapkan harga coret. Misalnya harga 100.000 coret 50.000. Padahal harga normalnya 50.000. Pelaku modus ini banyak banget gitu. Orang bilang ini harga palsu gitu, harganya digelembungin dulu terus habis itu dicoret. Jadi balik ke harga normal gitu ya. Ini mereka sadar bahwa konsumen tuh nggak selalu apal harga. Jadi udah kalau saya coret aja oke. Dan ada risetnya ketika toko jual 100 dicoret 50 itu relatif lebih laku dibanding toko yang cuma jual 50 aja. Padahal harganya sama-sama 50. Bedanya 100 coret 50 sama 50 doang. Gitu. Kenapa? Karena memang menciptakan pleasure ya. Bahwa kalau 100 dicoret 50 ada pleasure, saya dapat diskon 50 nih ketimbang cuma 50 gitu ya. Nah, trik ini punya konsekuensi yang kita bahas nanti di akhir. Yang kedua adalah negative opt-out. Negative opt-out ini pernah dipakai sebenarnya secara positif, tapi karena bukan campaign komersial sehingga baik-baik aja. Jadi dipakai oleh campaign donor organ di Eropa gitu ya. Tujuannya untuk ngedorong partisipasi donor organ supaya lebih tinggi partisipasinya. Jadi setiap tahun mereka kirimin, nih kamu kalau mau jadi donor organ centang form ini terus kirimin balik gitu ya. Akhirnya donor organ nggak pernah lebih dari 30-40% di sana. Nah, yang mereka lakukan, mereka ngerubah gitu kan, negatif opt-out. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka tetap kirim surat, tapi di surat itu ditulis gitu kan, kalau kamu tidak mau, bukannya mau ya, kalau kamu tidak mau jadi donor organ, maka isi form ini dicentang lalu dikirim balik. Sehingga dibalik, kalau tadinya orang bisa males-malesan, manusia itu kan pada dasarnya malas ya untuk ngelakuin effort, karena manusia kan seek pleasure, avoid pain, conserve energy. Conserve energy ini yang bikin kita untuk udah deh, nggak usah macam-macam, kita mager gitu kan, kita kaum rebahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau untuk bikin orang berpartisipasi, jadi donor organ harus ngelakuin effort, maka bahkan ketika yang sebenarnya mau ikutan itu banyak, pada akhirnya yang ikutan masuk itu nggak sebanyak itu, karena ada yang malas, ada yang udah deh, sebenarnya mau sih tapi malas. Nah, ini dibalik. Kalau kamu malas, menyadari bahwa sebagian besar orang malas, maka yang dilakukan adalah kalau kamu mau tidak diikut sertakan dalam donor organ, maka kamu harus centang, terus habis itu kamu kirim. Hasilnya partisipasi donor organ naik jadi 70-80%-an di beberapa negara di Eropa. Gitu. Dan teknik ini juga sebenarnya udah dipakai beberapa brand gitu ya. Pernah ada budget airline menerapkan hal ini. Which biasanya kalau kita beli tiket airline terus habis itu kan ditawarin ini mau asuransi nggak, mau bagasi nggak, mau makan nggak, mau kursi nggak. Yang kalau kita mau, kita harus ngecentang terus baru oke gitu ya. Nah, sama mereka dibalik juga. Dibaliknya dengan cara apa? Kalau kita nggak mau, justru kita harus centang. Nah, kita kan berpikir shortcut ya.
biasanya kalau mau centang oke. Jadi kita nggak baca detail, kita langsung oke, di ujung loh kok harganya jadi mahal. Baru kelihatan, oh ternyata untuk ngeluarin itu kita justru harus centang dan oke. Gitu. Nah, tapi akhirnya di stop gitu ya. Dugaan saya karena komplainnya naik gitu. Untungnya di stop karena risikonya terlalu besar. Yang ketiga adalah complicated opt-out. Ini mirip kayak negatif opt-out tadi tapi lebih kompleks gitu. Contoh telco provider dan internet gitu ya. Kalau kita mau naikin kuota, kita kuota berlangganan kita mau naikin gitu, gampang banget lewat aplikasi, kirim SMS doang. Begitu mau nurunin atau mau berhenti, dibikin ribetnya ampun-ampunan. Harus telepon lah, bikin surat pengajuan lah, prosesnya berminggu-minggu lah, dan lain sebagainya. Sama juga kalau kita mau ngubungin tele CS-nya bank atau kartu kredit gitu ya. Bank apapun yang jawab mesin, menunya banyak, berbicara sama CS itu ditaruh paling belakang yang susah banget nemuinnya gitu ya. Kita harus dengerin dulu panjang lebar. Untuk ini tekan angka sekian, untuk ini tekan angka sekian dan lain sebagainya. Kenapa nggak ditaruh untuk berbicara dengan CS di depan gitu? Nah ini juga sebenarnya teknik karena buat mereka kalau itu ditaruh di depan, maka orang akan rame-rame, udah saya ngomong sama CS aja. Padahal itu bisa dilakukan lewat mesin. Kan sebenarnya tujuannya itu. Tapi risikonya adalah akhirnya orang-orang yang sebenarnya butuh urgent, akhirnya jadi nggak happy. Kan kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya lagi adalah confirm shaming. Confirm shaming ini juga mirip seperti yang sebelumnya tadi ya, negatif opt-out dan lain sebagainya. Tapi modelnya beda gitu ya. Ketika kita beli sesuatu, ada opsi untuk upgrade, misalnya kita mau beli mobil lewat aplikasi gitu ya. Terus habis itu kita pilih aksesoris gitu kan. Mau tambah lampu LED nggak, mau tambah TV di baris penumpang apa nggak gitu ya. Tetap ada opsi untuk nggak ambil, tapi kopinya untuk nggak ambil itu dibikin malu-maluin gitu ya. Kan harusnya pilihan normalnya adalah tambah atau tidak gitu. Ini dibikin, ya saya ingin menambah fitur mobil supaya lebih keren, atau tidak, saya tidak rela mobil saya keren, jadi biarin aja biasa-biasa aja. Nah ini kan shaming gitu ya, bikin orang jadi kayak, aduh masa mobil gue biasa-biasa aja sih, nggak mau deh gitu kan. Nah tujuan utamanya sebenarnya itu tadi, mau bikin create pressure supaya kasih afirmasi melalui copy yang negatif itu tadi untuk orang, udah deh saya upgrade deh gitu ya. Tapi ya balik lagi ada resikonya. Nah terakhir teknik yang sering dipakai itu hidden cost gitu ya. Teknik ini juga teknik tricky, bikin orang lihat harga tapi belum total. Nanti ujung-ujungnya beda, masih nambah ini, nambah itu gitu ya. Ini salah satu yang disadari banget sama salah satu platform pemesanan hotel namanya booking.com. Saya sering pakai itu. Kenapa saya pakai itu? Salah satunya adalah karena harganya udah harga net. Jadi kita nggak, harganya sekian, begitu kita masukin, terus ternyata, loh kok harganya berubah, karena ternyata belum termasuk pajak, belum termasuk ini, enggak. Mereka ngelakuin itu, dan ini penting banget gitu ya. Teknik ini dipakai sebenarnya lebih banyak untuk grab attention. Build interest dulu, harganya nggak mahal kok dibandingin sebelah, padahal sebelah udah harga net, ini belum gitu ya. Nanti kalau udah di dalam ada yang rontok, ya udah nggak apa-apa, kan masih ada yang stay gitu ya setelah lihat harga ininya. Tapi ternyata ada dampak yang nggak murah. Risiko semacam ini tuh banyak gitu ya. Yang pertama adalah marketing nggak boleh mikir short term gitu ya. Setidaknya marketing itu harus mikirin jangka panjang gitu ya. Atau tidak melakukan sesuatu atas biaya jangka panjang. Jangan sampai hari ini kita panen, kita dapat revenue, tapi bikin kita jadi susah ke depannya. Gitu. Kalaupun mereka beli jangka pendeknya pada akhirnya kecewa. Terus ada yang namanya bottom end effect. Ini lawannya peak end effect. Jadi peak end effect itu kan kesan terakhirnya bagus sehingga kita happy. Kalau ini kesan terakhirnya jelek sehingga kita nggak mau pakai lagi. Gitu kan. Ingat analogi trust gitu ya versus fast keramik gitu ya. Jadi kalau cari di sosial media kan suka ada ya. Trust itu kayak fast gitu ya. Kalau trustnya masih baik, fastnya utuh gitu ya. Ketika trustnya kita udah pernah ngecewain, trustnya pecah gitu ya, bisa dilem tapi nggak akan sebagus awal gitu ya. Ingat juga orang selalu ingat pain dan pleasure, pengalaman painful itu pasti diingat dan dihindari gitu ya. Bahkan ketika nanti kita udah insaf, udah nggak ngelakuin tricky gini, hal-hal kayak gini lagi, orang-orang jadi tetap nggak percaya gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa beberapa quote ada yang ngomong bahwa Jeff Bezos bilang bahwa brand is what consumers say about you where you're not in the room. Artinya kalau udah kecewa ya udah, gimana orang mau ngomong bagus gitu ya. Atau Elon Musk bilang brand is all about perception and perception will match reality. Artinya ya persepsi bisa aja kita create bagus selama experience-nya juga bagus. Dan yang paling penting brand is a promise and good brand is promise kept. Jadi kalau kita melakukan, walaupun banyak celah untuk kita melakukan trik-trik behavioral science untuk mengakali konsumen,
Satu, masalahnya secara etika nggak bagus. Yang kedua adalah pada akhirnya orang akan sadar dan akhirnya orang akan antipati sama brand kita. Oke, seperti biasa ada pertanyaan kuis sebagai berikut. Pemenang episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu ikuti marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.